Lararwati, tendangannya bisa sampai salto. Tsubasa kalah jauh sama dia. Subasa tau gak? Apa? Muridnya R7. Dan berlama-lama kita mau nanya ke Bung KB. Bung KB, bagaimana penilaian seorang Profesor KB terhadap Johnson dan juga Ling dan juga Badang dari tim Bigetron? Karena bisa dibilang Johnson out of the box. Oke, kita langsung tanya ke Profesor KB, kamu setuju? Saya mau nanya juga. Boleh. Apakah eksperimen yang dilakukan oleh Bigetron Alpha kali ini gagal atau gagal banget? Jadi kamu mau tahu? Silakan. Profesor KB, take it away. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Pulung dan juga Ranger Mas. Sebelum masuk ke analisa, KB bakal menjawab pertanyaan tersebut yang mana sebenarnya Johnson pick ini untuk mengcounter atau ngehandle lini belakang hyper carry sebenarnya efektif. Tapi thanks to Valir yang selalu ngecover karirnya dengan sangat baik, masih ada Searing Torrent yang mendorong pergerakan dari Johnson juga. Walaupun di sini kombonya sama Badang yang artinya bisa instant kill, tapi kenyataannya ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Karena karinya tadi di last moment, last minute dia coba untuk phantom step walaupun sempat ada flicker daripada seorang Badangnya untuk melakukan repositioning terhadap Fishcrack, tapi ternyata karirnya masih bisa bertahan karena ada Queen Swings, jadi bisa untuk bertahan juga. Dan sebenarnya kesalahan terbesar yang dilakukan sama Bigetron Alpha adalah karena mereka cuma berdua masuknya. Coba kalau seandainya tadi ada Link yang masuk juga, coba kalau seandainya tadi ada Kufra yang masuk juga dengan menggunakan Tyrant Revenge dan juga Tyrant Rage, kombonya bakal lebih yahut lagi. Tapi ternyata hal ini yang mungkin terjadi entah miskomunikasi atau apapun yang terjadi oleh Bigetron Alpha sendiri, karena yang masuk itu cuma Johnson sama Badangnya doang. Jadi gak bakal ada pergerakan optimal untuk memaksimalkan hero yang loncat kayak Kufra atau Link ke arah Kari, yang bisa dibilang ini satu pola hyper carry menjadi kebalikan juga untuk Bigetron Alpha. Mengingat ketika pertemuan pertama dari Bigetron Alpha dan juga Ararki Hoshi, Bigetron Alpha yang pakai hyper carry dan Ararki Hoshi yang menggunakan metode 221. Sementara kali ini dibalik, Ararki Hoshi yang pakai meta hyper carry. Sementara kalau misalkan melihat dari Bigetron Alpha, mereka yang di awal game menggunakan Lunox juga dan juga Cloud, tentunya ini adalah metode 122, metode basic banget kalau misalkan kita bermain Mobile Legends sebelum adanya metode hyper carry. Jadi bisa bilang Ararki Hoshi sangat-sangat fleksibel dengan menggunakan meta apapun. Bahkan mengingat meta hyper carry juga pertama kali digunakan oleh Whisking dengan menggunakan karinya di minggu pertama dan dipopulerkan oleh Bigetron Alpha ketika sudah mulai masuk minggu kedua sampai dengan minggu ke-7 kali ini. Tapi meta dari Ararki ternyata lebih kuat dengan menggunakan hero-hero yang banyak banget poolnya, bahkan tidak terduga dengan adanya Carmilla juga yang digunakan oleh Lemon, sangat efektif untuk memberikan efek slow dengan menggunakan Curse of Blood. Dan ini dia untuk highlight replaynya. Sejak awal mereka bisa banget memanfaatkan Johnson dengan direct touchdown-nya, tapi itu harus di follow up dengan satu damage dealer, yang artinya akan banyak banget laning phase yang kosong dan bisa dimanfaatkan oleh R7 untuk melakukan split push. Ini dia kelemahan ketika ada Johnson di satu tim. Tentunya kita bisa memanfaatkan bagaimana mungkin rapid touchdown-nya tidak berfungsi dengan baik seperti yang tadi dilakukan oleh Dreams nabrak tembok, dan juga pick off yang dilakukan ini sebenarnya agak maksa. Kenapa? Karena membutuhkan dua hero, dan ini dua hero-nya sebenarnya nggak punya damage semua, Ki dan juga Dreams yang dulunya juga tanker. Nah ini bener-bener meminimalisir banget hero dari RRQ walaupun kehilangan satu, tapi source skill ultimate-nya ini masih banyak banget yang bisa digunakan. Dan ketika team fight, otomatis R7 lebih bebas banget untuk masuk dari segi manapun. Karena apa? Karena Dreams-nya maunya ngincar belakang, bukan ngincar bagian depan. Kalau ngincar bagian depan, Dreams juga tetap rugi. Karena ada LJ, ada ejector, ada Searing Torrent juga yang membuat pergerakan dari Bigetron Alpha tidak akan bisa masuk dari area depan. Kecuali kalau Finn-nya di pick off terlebih dahulu. Itulah dia ejector dari LJ berkali-kali mengingatkan kita kepada MPL season 1 ketika LJ masih bersama dengan Watt dan Ji dengan kawan-kawannya juga dengan menggunakan Jawhead yang sangat efektif dengan ejectornya. Dia selalu memporak-porandakan posisi dari Bigetron Alpha sehingga tim fight 4 lawan 5-nya bisa dimanfaatkan banget oleh tim Ararki Hoshi. Bahkan kalau misalkan kita melihat dari segi rotasi, ini Bigetron Alpha benar-benar ke shutdown banget. Yang biasanya Bigetron Alpha selalu melakukan rotasi dengan sangat baik, tapi di game kali ini bisa dibilang Ararki Hoshi memotong laju minion dengan sangat efektif dan membuat tim Bigetron Alpha tidak bisa berjalan seperti strategi mereka pada biasanya.
rapid touch dengan berkali-kali. Ini dia momen ketika Sinnya masih bisa survive dengan menggunakan Phantom Step dan ada efek Twin Swings yang menyelamatkan nyawa dari Sin sendiri, hingga hanya 2 saja yang maju ke depan dan Lasit dari R7 selalu on point menunggu momen di mana pergerakan Brans akan turun dengan menggunakan linknya. Karena kalau bisa kita melihat dari tadi memang R7 ini nggak bisa nendang terlalu efektif kayak misalkan Rek, kita ambil contoh, karena mungkin kita sempat melihat juga Brans dalam posisi yang cukup aman, tapi ketika udah ada di tanah Bransnya nggak bakal bisa bergerak kemanapun, karena entah kenapa R7 selalu mengincar ke arah Brans, ke arah belakang. Way of Dragon-nya benar-benar menunggu ke arah Brans seorang. Nah, di hasilnya 2-0 lagi dan lagi untuk sang raja RRQ Hoshi yang makin berjaya di puncak klasemen tentunya, tanpa bisa dibilang hanya 1 kekalahan berarti in total dari segi matchnya. Dan kalau misalkan kita melihat dari draft pick-nya, bahkan band-nya, ini cukup unik sih. Kalau misalkan kita melihat juga mereka nge-ban Digi terlebih dahulu, dan tentunya tanpa adanya Digi, ini yang membuat pergerakan dari tim RRQ Hoshi bisa dengan matangnya, bisa dengan yakinnya mereka memanfaatkan untuk pergerakan dan rotasi yang bahkan tidak bisa terhentikan. Kita ambil contoh juga karena di sini ada Valir, ada Carmilla juga yang bisa melakukan setup team fight kapanpun mereka mau. Mengingat juga Bigetron Alpha sering sekali menggunakan giginya, dan bahkan mengingat pergerakan dari Bigetron Alpha yang mereka minim banget untuk hero supportnya, karena nggak ada Farsha di sini, karena ngelihat Faramis juga di ban dari sisi Bigetron Alpha sendiri, yang artinya hanya ada Nana sebagai satu support yang bisa dimanfaatkan dari awal game. Tidak ada Rafaela juga, karena tidak memungkinkan ada Rafaela ketika kita sempat melihat kali ini ada Chow dan juga Jauhead, 2 hero pick off yang bisa dimanfaatkan sejak adanya awal game. Ketika udah level 4 tentunya, apalagi ada ejector sejak level 2 dari Jauhead, tentunya mereka bisa memanfaatkan dari RRQ Hoshi permainan yang sangat-sangat cepat dan sangat efektif. Terlebih mereka benar-benar memanfaatkan early phase laningnya yang benar-benar kuat banget, dan ini yang membuat pergerakan dari RRQ Hoshi bisa dimainkan, bisa bilang bahkan mematahkan rotasi terbaik dari Bigetron Alpha. Bahkan kalau misalkan kita melihat dari Kufranya sendiri, ini dia, Kufranya tidak efektif sama sekali di game ini. Kenapa? Karena ada Jauhead, ada Chow yang selalu membatalkan pergerakan dari Kufra dengan bouncing ball. Tyrant Rage di beberapa kali kita sempat melihat mungkin kena 2, tapi tentunya tidak efektif sama sekali karena damage dealernya tidak ada di sini. Terlebih ketika kita sempat melihat tadi linknya tidak mendapatkan blue buff, artinya tidak akan ada energi yang cukup yang bisa digunakan oleh Brans, dan juga tentunya dengan source skill yang tersisa, Brans tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tambah kalau misalkan melihat dari RRQ Hoshi, Selena menjadi langganan band untuk dari RRQ Hoshi, mengingat berapa kali kita sempat mungkin 5 week terakhir lah ya, 5 week terakhir itu kayaknya Selena sering banget di band sama RRQ Hoshi. Dan ini yang membuat pertanyaan besar, ada apa dengan Selena? Padahal RRQ Hoshi sempat melakukan pick terhadap Selena yang selalu dibarengin sama Hylos sebagai combo maker mereka. Dan tentunya mengingat hasil 02 ini, kita akan sedikit melakukan terhadap tim RRQ Hoshi sebagai